Rajin bekerja dan sukses namun ternyata ada yang iri, sopir kantor tak terima dirinya lebih sukses. Bahkan kali ini sopir kantor dengan menghabisi wanita yang dinilai sukses di kantornya saat itu. Kejadian kisah nyata yang aku bahas kali ini terjadi di kota Samarinda. Seorang wanita bernama Juana, biasa dipanggil Julia, berusia 25 tahun. Julia sendiri asal Kutai, Kalimantan Timur. Tinggal bersama keluarganya, dirinya pernah menikah dan punya satu anak. Namun dari pernikahannya nampak tak berjalan lancar, Julia pun bercerai dengan suaminya. Pernikahan Julia pun tak lama, kini anak sematawayang Julia dirawat oleh Julia dan juga keluarganya. Julia juga sendiri ternyata adalah anak tunggal di keluarga dirinya. Hingga akhirnya setelah bercerai, Julia pun memutuskan dirinya untuk bekerja demi keluarga dan juga anak sematawayangnya. Julia pun tak lama dirinya memutuskan untuk pindah ke Samarinda bekerja di sana. Julia di Samarinda memilih kosan karena dirinya bekerja di perusahaan pialang saham. Baru memulai karir ternyata memang peruntungan Julia bagus, dirinya pun maju di perusahaan tersebut. Julia tak lupa sering komunikasi dengan keluarganya, menanyakan kabar orang tua dan anak sematawayangnya. Julia sendiri mengirimkan uang gajinya bulanan bahkan hasil kerja keras sendiri. Bekerja di Samarinda, Julia menitipkan anak sematawayang kepada orang tuanya. Di tempat Julia bekerja, Julia dikenal sebagai wanita yang baik, pekerja keras, tak banyak masalah, bahkan Julia pun dikenal ramah kepada siapapun, termasuk OB dan juga supir kantor. Karena kehidupan Julia sukses, akhirnya Julia sendiri memilih mengontrak daripada kos-kosan. Julia juga berhasil membeli mobil hasil kerja keras sendiri. Bahkan kini Julia pun sering pulang saat dirinya libur karena punya kendaraan. Perekonomian Julia maju, keluarga Julia merasa bahagia, bahkan kebutuhan di kampung pun terpenuhi ditransfer oleh Julia. Tepatnya di tanggal 6 September 2018, Julia sedang video call bersama sang ibu malam itu. Namun tak lama harus menutup karena ternyata Julia ada pekerjaan. Ternyata saat itu Julia ada tamu di kontrakannya, Randy Sabrani, yang ternyata adalah sopir kantor. Randy sendiri datang ke kontrakan Julia di jam 7 malam. Randy sopir kantor yang selalu menjemput Julia dengan mobil kantor setiap Julia bertemu dengan klien. Julia sendiri memang sering diantar Randy setiap ada pekerjaan di luar dan bertemu klien. Seperti hari itu, Randy sendiri menyebutkan kepada Julia ada klien yang ingin bertemu dengan Julia untuk next project. Tak mencurigai apapun, Julia pun menuruti dan pergi ke tempat yang direncanakan Randy. Bahkan di perjalanan, Randy pun sempat izin kepada Julia untuk kesualayan sebentar. Tanpa Julia tahu, ternyata saat itu Randy membeli senjata tajam. Tak lama jalan pun dilanjutkan oleh Randy. Namun tiba-tiba Randy sendiri mengungkapkan pertemuan dibatalkan dan harus putar balik kembali ke kontrakan Julia. Meski kesal dan tak mengerti apa maksud Randy, Julia pun mengikuti dan menuruti Randy dengan alasan dirinya pun ingin segera pulang ke rumah karena batal bertemu klien. Di perjalanan yang sepi, Randy berniat memperkaos Julia, namun dibatalkan. Ternyata kembali ke fokus awal, Randy sendiri mengajak Julia pergi keluar, ternyata bukan bertemu klien, melainkan Randy berniat mengambil harta benda Julia. Saat di taman yang sepi di depan SMA 1 Samarinda, Randy membekap Julia dan tangan Julia pun dipegang. Saat itu Julia melawan, menendang kaca dan membuat Randy panik, hingga akhirnya Julia pun ditikam beberapa kali oleh Randy hingga lemas mengeluarkan cairan berwarna merah. Tak lama Julia pun langsung mengembuskan napas terakhirnya karena beberapa kali Julia mendapatkan tikaman. Usai melakukan aksinya, Randy sendiri mengikat tangan Julia dan merubah posisi kursi mobil. Saat itu dengan tujuan agar tak terlihat dari luar dan terlihat Julia seperti tertidur. Tak lama Randy pun langsung melanjutkan perjalanan mencari tempat yang sepi untuk membuang Julia dan membuang senjata tajam yang digunakan. Sebelumnya Randy pun membawa emas, uang, dan 2 handphone Julia. Di perjalanan karena merasa masih ketakutan, takut Julia masih bernapas, Randy pun bahkan beberapa kali membenturkan Julia agar yakin Julia tak bernyawa. Usai mendapatkan tempat yang sepi, Randy pun langsung membuang Julia dan meninggalkan Julia begitu saja. Di pagi harinya di tanggal 7 September 2021, ibunda Julia merasa aneh karena sang anak tak menghubungi dirinya. Saat menghubungi Julia pun nampak handphone tak aktif dan tak ada balasan. Tak lama keluarga Julia pun nampaknya menelpon kantor Julia dan betul saja, Julia tak ada di kantor, membuat teman-temannya panik juga. Hingga akhirnya keluarga Julia pun melaporkan kehilangan Julia dan membuat info kehilangan di sosial media. Tak hanya keluarga Julia, namun teman-teman dari Julia pun mencari hingga melaporkan ke pihak yang berwajib. Polisi yang mendapatkan laporan ini langsung menyelidiki kasus, melihat CCTV di kantor dan juga CCTV di kontrakan Julia, hingga mendapatkan info dari sahabat Julia.
Orang yang terakhir bersama Julia adalah sopir kantor yaitu Randy, yang juga ternyata seminggu setelah kehilangan Julia dirinya tak masuk. Polisi pun langsung melakukan pencarian terhadap Randy yang akhirnya berhasil diamankan saat melakukan pelarian. Randy pun diamankan tanpa perlawanan. Di awal Randy membantah namun akhirnya mengakui karena ada barang bukti. Bahkan di awal Randy mengakui kalau dirinya ada hubungan dengan Julia, namun semuanya tak terbukti ada. Setelah bertele-tele, Randy pun akhirnya mengakui kalau dirinya memang menghabisi Julia dengan motif ingin mengambil harta benda Julia. Randy pun mengaku dirinya iri kepada Julia yang sukses dalam beberapa tahun bekerja di perusahaan tersebut. Bahkan Julia yang kerap menggunakan barang-barang bermerek membuat Randy iri. Hingga Randy yang terlilit hutang terpikir ingin mengambil semua harta benda dari Julia yang selalu pergi di antar Randy saat bertemu klien. Tak lama Randy pun menceritakan di mana dirinya membuang jasad Julia hingga pihak kepolisian mengevakuasi dan membawa Julia ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Usai dilakukan otopsi, jasad Julia sendiri dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Keluarga Julia sendiri histeris tak menyangka sang kesayangan yang dinilai rajin dan baik harus diakhiri oleh sopir kantornya sendiri yang sering dibantu oleh Julia. Bukan rahasia lagi kalau Julia sendiri memang beberapa kali membantu masalah keuangan Randy yang dinilai sebagai bawahannya. Randy pun diamankan dan menjalani persidangan hingga terakhir Randy mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.